Yuk sini kita. Gimana jika teori konstruktivisme tidak Ani memiliki 5 kotak pensil. Setiap kotak berisi 8 pensil. Berapa jumlah seluruh pensil yang dimiliki Ani? Nah, siapapun pasti pernah menemukan soal seperti itu pada soal matematika. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa matematika atau pembelajaran yang berkaitan dengan menghitung itu sering kali kita temui dengan soal berbentuk cerita? Apa karena anak-anak akan lebih cepat paham saat menghitung? Ia punya 1000, lalu diberikan mainan dengan harga 100, lalu sisa uangnya berapa dibandingkan dengan soal secara langsung, yaitu berapakah hasil 1 ditambah 1? Atau karena siswa lebih pandai dalam membagi satu buah pizza untuk 6 orang temannya dibanding berapakah hasil dari 1/6? Sebenarnya siapa sih yang nyiptain soal cerita itu? Yuk sini kita jawab pertanyaan tadi dengan penjelasan teori belajar. Kalau dalam konteks pertanyaan seperti tadi, teori belajar yang dapat menjelaskan adalah teori konstruktivisme. Lalu kenapa teori konstruktivisme ini dipilih dalam menjawab pertanyaan seperti tadi? Sini kita bahas, kalau dalam pembelajaran matematika, teori konstruktivisme menekankan bahwa siswa perlu membangun pemahaman konsep matematika melalui pengalaman dan interaksi. Pendekatan ini menekankan bahwa siswa tidak hanya sekedar menghafal rumus dan prosedur, melainkan berproses aktif untuk menemukan dan memahami konsep-konsep matematika tersebut. Lalu, ada beberapa prinsip dan aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Salah satunya adalah pemahaman konseptual. Siswa perlu memahami konsep-konsep dasar matematika sebelum belajar prosedur. Lalu ada belajar melalui masalah, di mana pembelajaran berbasis masalah ini dengan konstruktivisme dalam matematika ini sangat cocok. Siswa diberikan masalah nyata yang relevan dengan pengalaman mereka. Lalu ada aktivitas dan eksplorasi, di mana siswa didorong untuk menemukan aktivitas dan eksplorasi secara langsung. Lalu ada diskusi dan kolaborasi, refleksi dan metakognisi, serta ada peran guru sebagai fasilitator. Dalam pendekatan konstruktivisme, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi, membantu pertanyaan yang menantang, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Lalu guru tidak langsung memberikan jawaban langsung, melainkan mengarahkan siswa untuk menemukannya sendiri. Nah, penerapan teori konstruktivisme ini dalam pembelajaran matematika membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, membangun keterampilan berpikir kritis, dan memandang matematika sebagai sesuatu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana jika teori konstruktivisme tidak mampu menambah pengalaman matematika untuk siswa, melainkan malah mempersulit siswa dalam memahami konsep matematika secara mandiri? Jika teori konstruktivisme ini terlalu sulit, pendekatan konstruksi sosial bisa digunakan. Ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial, khususnya dalam zona of proximal development, yaitu area di mana siswa dapat belajar dengan bantuan orang lain seperti guru atau teman sebaya yang lebih memahami materi, bisa memberikan bimbingan tambahan untuk mendorong pemahaman siswa.